Ini ilmu-ilmu yang diperlukan. Karena itu tafsir menjadi induk ulumul Quran dan sebetulnya induk seluruh ilmu. Satu yang diperlukan itu mengenal bahasa, sehingga ahlul bait sebagai afsahul Arab, orang yang paling fasih berbicara bahasa Arab, yang paling memahami bahasa Arab, wajar kalau menjadi pendamping Al-Quran. Di sini diterjemahkan, saya cek terjemahan Indonesia memang beda. Ada sad dan sad. Yang satu pakai sad, yang satu pakai sin. Maknanya beda. Yang satu sad itu menghalang-halangi, dan Al-Quran menggunakan kata sad pada ayat Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Menerjemahkannya dengan sad yang artinya menghalang-halangi. Sehingga sesungguhnya orang-orang kafir menghalangi dari jalan Allah, mereka sudah sesat sesat-sesatnya. Pengetahuan terhadap bahasanya, sad dengan sad, yang satu menghalang-halangi itu sad pakai sin, dan Al-Qur'annya pakai sad. Ya, yang pakai sod apa? Nah, pakai sod itu maknanya agak unik, banyak lagi. Satu diantaranya mengolok-ngolok dari pinggir jalan, termasuk melempari batu itu dari pinggir jalan. Karena tidak mungkin orang bisa menghalangi Shiratal Mustaqim gitu. Tidak mungkin orang bisa menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di jalan Allah lalu menghalangi orang. Tidak, yang dilakukan orang-orang itu di samping, ganggu sebetulnya, ganggu dari samping. Dalam terjemahan Depak, dia diterjemahkan jadi menghalang-halangi, sehingga kesannya itu seperti orang lewat lalu dicegah. Itu kekayaan makna. Sad itu artinya mengolok-ngolok dari pinggir jalan. Sad menghalangi, menutup sebetulnya. Nah, menurut mazhab Ahlul-Bait, tidak mungkin orang bisa berdiri di jalan Allah Ta'ala untuk kemudian menghalang-halanginya. Nahwu, ilmu yang kedua yang perlu dimiliki setelah pemahaman terhadap kekayaan makna dalam bahasa itu, nahwu. Contoh tentang ghaira, ghairi atau ghairu, itu maknanya bisa berbeda. Yang kedua, tasrif, perubahan kata, sorofnya itu. Untuk kata sadda, itu fi'il mudhari'nya ada dua. Ada yasuddu dengan dhammah, ada yasiddu dengan kasroh. Dan maknanya berbeda. Yang satu yasuddu, yang satu yasiddu. Itu maknanya berbeda. Bentuk madinya sama, sadda, tapi bentuk mudhari'nya ada dua. Ada yasuddu, ada yasiddu. Yang satu mengolok-olok tadi, yang satu melempar. Jadi yang satu cuma bicara aja, yang satu lempar pakai batu. Dalam ayat yang di atas tadi, sondunya pakai fi'il madi. Jadi tidak ketahuan itu yang dimaksud dalam Al-Quran itu pakai fi'il madi, apakah soda yang yasuddu atau soda yang yasiddu, karena yang ada fi'il madinya aja. Tidak ketahuan fi'il mudhari'nya masuk yang mana. Itu aja menunjukkan, sekali lagi kita harus merujuk pada orang yang paling tahu Al-Quran. Nanti kalau ditanya ini aja, tanya ini aja. Ini sodu yang di sini ini yang fi'il mudhari'nya yang mana? Yang yasuddu atau yang yasiddu? Fi'il mudhari' itu present tense. Sodanya past tense-nya. Bentuk present tense dari soda ini ada dua. Ada yasuddu dan ada yasiddu. Kita sudah pasti tidak tahu Al-Quran, karena untuk satu ayat ini aja kita tidak akan bisa jawab. Apa fi'il mudhari' dari soda pada surat An-Nisa 167? Tidak bisa jawab kita. Perubahan-perubahan kata itu, dari fataha jadi miftah, jadi maftuh, jadi mafatih, jadi mufattih, jadi fattah, dan lain seterusnya. Itu istiqoq, derivasi. Ini kata masih, ini dari akar kata siyaha, sinyaha, atau dari akar kata masaha, masih, mim sin ya ha. Akar katanya itu sin ya ha, atau akar katanya mim sin ha, dan maknanya beda. Siyaha itu bisa diartikan ketenangan, jalan-jalan. Masaha itu menyentuh, memegang. Nah, masih bisa dari dua-duanya. Yang ada dalam Al-Quran nanti disebut kata masih, dia kembali ke yang mana? Ke sini atau yang ke sini?
belum juga PR sudah selesai, sudah muncul PR baru begitu dari ayat Al-Qur'an itu. 5, 6, 7 ilmu balaghah, ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Ma'ani tentang penggunaan kalimat dari sisi fungsinya dalam makna. Bayan, penggunaan kalimat untuk menunjukkan perbedaan dan apa-apa yang tersembunyi, kemudian menunjukkan penjelasan. Itu bayan. Ma'ani penggunaannya dalam keragaman makna. Bayan menunjukkan kekuatan kata itu pada posisi makna yang dimaksud. Badi, keindahan kata itu. Bisa banyak kata digunakan, tapi Al-Quran memilih kata ini karena di situ ada nilai keindahannya. Ketiga ilmu ini disebut ilmu balaghah. Ma'ani, bayan, dan badi'. Kedelapan, qiraat. Yang menarik dalam mazhab Ahlul Bait, qiraat atau qiraat yang 7 itu tidak terlalu signifikan dalam tafsir. Karena walaupun bacanya beda-beda, tapi maknanya tidak terlalu jauh. Mau baca Malaka Yaumiddin, mau baca Maliki Yaumiddin, mau baca Maliku Yaumiddin, Malaka Yaumaddin, sama artinya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sama yang bacanya kaifa khalaqat, itu katanya bacaan Imam Ali alaihi salatu wasallam. Tidakkah manusia melihat bagaimana unta itu diciptakan? Kalau yang khalaq itu, tidakkah manusia melihat bagaimana unta itu aku ciptakan? Kata Allah Ta'ala. Jadi ada penciptanya di situ. Tapi kalau diciptakan dia majhul, pasif. Tidakkah melihat bagaimana gunung itu ditinggikan, langit ditegakkan, bumi dihamparkan? Kalau yang bahasa ini, bumi aku hamparkan, gunung aku tinggikan, langit aku tegakkan. Kok Tuhan egois? Ya tidak apa-apa, hanya Tuhan yang punya hak untuk egois. Al-Mutakabbir, satu-satunya yang berhak takabur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mazhab Ahlul Bait dia tidak terlalu berkaitan dengan makna untuk tafsir dalam qiraat itu. Yang 9, usuluddin. Menafsirkan Al-Quran harus punya dasar usuluddin, karena Al-Quran berkaitan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya induknya itu memang ulumul Quran, ujungnya itu ulumul Quran. Dan untuk ulumul Quran itu paham usuluddin, karena dalam Al-Quran ada hukum-hukum. Kemudian usul fikih, asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, fikihnya sendiri, hadis. Jadi ilmu hadis juga, karena harus menelusuri hadis-hadis Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Misalnya ada hadis Ahlul Bait begini, saya tidak tahu Ibu dan Bapak pernah baca atau tidak. Pernah mendengar kalau takbir itu 7 kali? Takbiratul ihram. Antara takbiratul ihram sampai baca Al-Fatihah itu ada 7 takbir dalam mazhab Ahlul Bait. Pernah mendengar? Itu hadisnya menurut saya agak bertentangan. Jadi hadisnya itu Nabi SAW membimbing Imam Husain alaihissalam untuk sholat sampai bacaan takbirnya itu benar pisan begitulah. Tapi 7 kali. Jadi begitu takbir diulang lagi oleh baginda Nabi SAW. Imam Husain masih kecil. Imam Husain pun takbir lagi. Saya agak kurang dapat menerima hadis itu. Tapi intinya kita harus pelajari ilmu hadisnya. Jadi dari sisi matannya, sanadnya kita harus tahu. Karena menurut saya Imam Husain sampai 7 kali begitu. Tidak tahu lah, subjektif sih. Tapi ada di Biharul Anwar hadis itu. Dan sebagai catatan, hadis-hadis Ahlul Bait atau hadis-hadis mazhab Ahlul Bait tidak semuanya diyakini sahih gitu. Jadi harus tunduk pada kaidah ilmu hadis, kaidah Al-Qur'an. Kalau bertentangan ya tidak diterima gitu. Nah, sehingga ada yang mengambil itu sebagai hadis fadilah, hadis ya kebaikan. Jadi ada apa-apa mentakbir, malah ada bacaan di antara takbirnya itu. Sebelum Al-Fatihah itu ada doa supaya tidak nanti menyebar takbirnya orang Syiah katanya 7 kali. Sebetulnya 1 takbir. Cuma ada hadis dalam Biharul Anwar yang cerita tentang Nabi SAW mengajarkan takbir pada Imam Husain alaihissalam
fikih, usul, nasi mansu, asbabun nuzul, hadis. Yang 15 ini ilmu mauhibat. Ilmu mauhibat itu kita sebut ilmu laduni atau ilmu huduri. Jadi selain ilmu itu, penafsir Al-Quran haruslah menjaga kesucian dirinya. Ia harus menyempurnakan dirinya, harus membersihkan hatinya. Ini ilmu yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Selain ilmu yang, atau dalam bahasa saya, 15 ini penggunaan ilmu yang 14 itu. Punya ilmu yang 14, tapi cara menggunakannya bagaimana? Nah, itu harus dibimbing oleh akhlak yang baik, tazkiyatun nafas, ya, ilmu huduri, laduni, dan lain sebagainya dari para penafsir Al-Quran itu. Sehingga kalau ada yang menafsirkan Al-Quran, itu 15-nya itu sudah luar biasa, jaminan gitu ya.